Oke, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Etalase Indonesia semuanya ada. Tadi kita sudah banyak banget bahas informasi yang lagi happening ataupun ini informasi terupdate untuk para pemirsa di rumah agar tidak ketinggalan dengan informasi yang menurut aku, apalagi yang tadi yang sempat aku bawakan terkait Transjakarta yang akan menghubungkan antara Jakarta dengan Bogor. Ini sangat bernilai informatif banget sih Zulfa. Betul, tapi kali ini kita akan membahas apa sih? Tadi kan Krista juga sebutkan kalau ada salah satu teman kita yang menelusuri ke Dispar nih. Kira-kira ada acara apa sih? Jadi ini sebenarnya kan ya yang menjadi sorotan banget untuk di Kabupaten Bekasi khususnya di Cikarang. Ini yang terkenal banget dengan daerah industrinya. Benar. Nggak bisa dipungkiri ya. Iya, sampai orang dari mana-mana pun bermukim di Cikarang khususnya ini untuk mencari rezeki karena sangat banyak sekali pabrik ataupun industri-industri yang ada di kawasan Cikarang ini. Betul. Nah, tapi ini ada inovasi baru loh di daerah Kabupaten Bekasi. Ini kayaknya baru pertama kali di Indonesia bahwasanya ini ada industri pariwisata. Oh, mungkin ini kali ya program lanjutan dari yang sebelumnya sudah kita bahas. Benar, ya? waktu itu kita sempat bahas terkait industri pariwisata yang di mana ini baru dibuka untuk kalangan sekolah saja waktu itu ya. Iya. Tapi kita nggak tahu ya kalau untuk sekarang lanjutannya bagaimana. Untuk mengetahui lebih lengkapnya kita akan dengarkan ya ini obrolan antara teman kita dengan pihak dinas ya. Betul, untuk melihat kira-kira bagaimana ya keseruan dalam acara tersebut, langsung saja kita lihat berikut ini dia pemirsa videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat wisata Indonesia, tentunya kembali lagi bersama saya Muhammad Andriansa. Nah, pemirsa di rumah dan pemirsa BRTV, tentunya hari ini kita sudah kehadiran narasumber-narasumber hebat yang nanti akan kita ajak ngobrol bersama mengenai salah satunya temanya adalah wisata industri dan tentunya ini yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Sudah hadir bersama kita juga di sini ada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, ada Pak Ian dan juga sudah hadir juga ini perwakilan dari sekolah Bapak ya dari SMA Negeri 8 Kota Bekasi dan juga dari perwakilan kawasan industri. Baik, tentunya ketiga narasumber kita hari ini kita akan ajak berbincang bersama mengenai salah satunya adalah wisata industri. Nah, kita akan ke Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi dulu. Pak Ian, ini adalah terobosan baru tentunya yang diluncurkan di wilayah Kabupaten Bekasi. Dan ini bahkan menjadi salah satu bahkan menjadi unggulan yang ada di Indonesia Pak Ian. Karena ini belum ada tentunya di wilayah-wilayah lain mengenai wisata industri ini sendiri. Nah, apa yang mendasari dari Dinas Pariwisata untuk membentuk wisata industri ini Pak? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang mendasari kenapa wisata industri ini ya jadi unggulan dari Kabupaten Bekasi dalam rangka pengembangan dunia wisata kita. Adapun alasannya karena memang kawasan di Kabupaten Bekasi ini banyak tumbuh industri-industri ya. Sekarang ini sudah ada lebih kurang 10 kawasan industri yang ada di Kabupaten Bekasi ya, terdiri dari lebih kurang 7.000 pabrik lah yang sesungguhnya bisa dijadikan objek wisata industri. Nah, kita menjadikan ini sebagai andalan dunia wisata kita karena memang tidak semua daerah ya punya industri-industri, apalagi Kabupaten Bekasi ini industrinya terbesar di Asia Tenggara dan ini bisa dijadikan unggulan kita. Walaupun bukan berarti objek wisata yang lain itu tidak kita kembangkan ya. Bahkan ke depan wisata industri ini jadi pintu masuk untuk mengembangkan wisata-wisata yang lain seperti wisata alam kita dan wisata heritage kita. Nah, ini buat akselerasi aja untuk nanti kita narik wisata-wisata yang lain supaya ikut berkembang ya, pintu masuknya dari wisata industri ini. Nah, makanya dengan adanya kegiatan yang kemarin sudah kita launching sesungguhnya wisata industri ini baru kita kedua kalinya dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mandasa dari SMA 8 Kota Bekasi yang ikut berkontribusi mengembangkan
wisata industri ini. Saya kira demikian. Baik, Pak Ian, jadi yang kita ingin tahu juga mengenai wisata industri ini kan bisa dikatakan pertama gitu ya Pak ya, bisa dikatakan pertama. Nah, lantas seperti apa nanti konsep yang akan dijalankan sendiri dari wisata industri ini Pak? Nanti arahnya akan mulainya dari mana, nanti akan tahap keduanya kemana, dan sampai akhirnya nanti ada di mana, itu konsepnya seperti apa Pak? Saya kira konsep yang akan kita kembangkan adalah wisata industri ini ya. Kita ingin wisata industri ini bersifat inklusif nih. Inklusif artinya merangkul semua stakeholder yang ada ya di bidang pariwisata. Makanya kita merangkul juga kawasan industrinya, owner kawasan industrinya, ya merangkul dunia pendidikan juga. Bahkan kita merangkul dunia UKM kita ya, merangkul dunia operator-operator wisata kita ya, sehingga bisa wisata industri bisa menjadi tanggung jawab bagi semua stakeholder lah. Kemudian juga berikutnya wisata industri ini harus punya multiplier effect ya. Dulu sebetulnya wisata industri sudah ada sebetulnya, cuma sifatnya masih parsial dan belum membawa dampak yang besar lah kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Nah, dengan wisata industri sekarang ini diharapkan ada multiplier efeknya. Artinya apa? Semua akan kebagian dampak ekonominya, baik itu nanti UKM-nya, kawasan industrinya, perhotelannya, restorannya, operator wisatanya, semua akan terdampak ekonominya. Nah, dari situ konsep yang kita kembangkan adalah wisata industri. Kita di sini pemerintah ini berperan cuma sebagai fasilitatornya, regulatornya. Nah, pemainnya biarkan nanti operator-operator wisata yang lokalan di Kabupaten Bekasi itu sendiri. Makanya di konsep ini kita kembangkan tiga hal yang harus secara simultan kita kembangkan, yaitu wisata industrinya sendiri, objek wisatanya sendiri ya. Kebetulan kita banyak kerjasama dengan pihak Greenland nih, GIC yang owner kawasan industrinya. Walaupun sekarang untuk tahap awal kita baru punya 8 objek wisata yang sudah terkonfirmasi ikut mendukung program ini ya. Ke depan akan kita kembangkan terus ya, karena dari 7.000 pabrik masih amat banyak lagi ya potensi yang bisa kembangkan. Kemudian juga operator wisata yang tentunya kita kembangkan juga di sini, termasuk juga aplikasinya. Aplikasi yang akan kita kembangkan. Saat ini baru ada 13 operator wisata lah yang bisa ikut mendukung kegiatan ini. Saya berharap bisa bertambah lagi, termasuk juga nanti pokdaris-pokdarisnya ya kita ajak, kita ikut sertakan di dalam kegiatan ini, karena nanti akan berdampak pokdaris ini langsung ke masyarakat nih. Saya berharap demikian. Kemudian juga berikutnya kita kembangkan juga customer-nya. Ya, customer-nya yaitu kebanyakan di sini dominannya mungkin di dunia pendidikan. Makanya kita gandeng nih Pak Mandasar ya dari Kota Bekasi ya, kita sudah beranjang sana ke sana saya sudah ketemu, sudah sosialisasi dengan para kepala sekolah di Kota Bekasi, juga di Kabupaten Bekasi, kemudian juga di tingkat SMP-nya. Dan ini kita kembangkan terus. Nah, 3 hal ini kita kembangkan secara simultan. Ya, nggak bisa salah satu ketinggalan, nggak bisa. Nah, ini kita kembangkan dan insya Allah ke depan kalau 3 hal ini kita kembangkan, insya Allah wisata industri ya akan berkembang dengan baiklah di Kabupaten Bekasi. Baik Pak Ian, jadi sangat jelas sekali ya tentunya, mulai dari yang mendasari konsep wisata industri saat ini. Nah, saat ini saya akan ke Mas Adit, ini sebagai perwakilan atau owner ya dari kawasan
kawasan industri GIC, Greenland ya. Oke, Mas Adit, ini berkaitan yang saya kutip dari Pak Ian tadi, ini yang baru terkonfirmasi ada 8 industri yang tentunya sudah bekerja sama, artinya ya Pak ya, bekerja sama yang nantinya akan dikunjungi oleh turis-turis bahasanya gitu ya, atau para siswa dan siswi gitu. Nah Mas, dari 8 perusahaan ini, akankah ada lagi nantinya yang akan dikembangkan atau langkah-langkah seperti apa dari kawasan industrinya sendiri untuk berkaitan tentang wisata industri ini? Silakan Mas Adit. Kita senang sekali ya kemarin info dari Pak Ian bahwa akan ada wisata industri, terutama di kawasan industri GIC. Dan kita sudah info ke tenan-tenan kami, perusahaan yang ada di kawasan, dan alhamdulillah antusias mereka tuh sangat baik ya Pak. Nah, dari 8 tenan yang sudah konfirmasi, itu rencananya kita akan info lagi ke masing-masing tenan yang ada di kawasan industri supaya ikut join untuk wisata industri. Jadi nanti kan dari 8 itu akan berkembang, selalu bertambah terus. Dan nanti tiap bulannya itu kan bisa ganti-gantian seperti itu. Nah, Mas, terkait dengan perusahaannya sendiri, ini yang akan dikunjungi oleh turis nanti, ini perusahaan yang seperti apa jenisnya? Apakah yang manufaktur atau semua perusahaan yang ada di kawasan industri akan menjadi objek wisata nanti, atau seperti apa? Rencana kami sih semua ya Pak ya. Karena kan di dalam kawasan kami tidak hanya satu bidang saja Pak. Macam ya. Usaha industri itu ada F&B, ada manufaktur, ada gudang saja. Jadi kita selalu konfirmasi bahwa semua perusahaan, kalau bisa semua perusahaan yang ada di kawasan itu serta untuk wisata industri. Semuanya harus ikut artinya. Wow, jadi sebetulnya saya penasaran sekali, kalau boleh tahu nih Mas ya, kalau boleh tahu ini boleh di-spill aja untuk wilayah kawasan yang Mas saat ini naungi sendiri itu luasnya dan total perusahaannya itu ada berapa banyak? kalau sampai saat ini kurang lebih ada 157. 157? Wow. Nah, kalau misalnya masing-masing jenis industri kayak manufaktur segala macam, kalau di kawasan GIC kan manufaktur ada 4 yang terbesar nih Pak. Mitsubishi, ada Hyundai, kemudian ada SG Wuling ya. Kita coba Satu-satu ya. Wow, menarik sekali tentunya pemirsa, kesempatan pada hari ini 157 ini masih di GIC saja ya Pak ya, masih baik. Tadi kita berbicara dari sisi kawasan industrinya. Nah sekarang ini ada Pak Kepala Sekolah juga sudah hadir di tengah-tengah kita ini yang luar biasa sekali. Dan hari ini tentunya para siswa dan siswinya yang akan melaksanakan kunjungan industri ya Pak. Pak, boleh sedikit mungkin diceritakan Pak, apakah ini termasuk dalam kurikulum Merdeka yang saat ini dijalankan oleh pemerintah sendiri hingga akhirnya bertujuanlah untuk melakukan kunjungan industri ini Pak? Seperti apa Pak mungkin? Terima kasih pertama kepada BRTP yang sudah menyediakan waktu, dan lebih-lebih berterima kasih kepada Bapak Kepala Dinas yang sudah menerima kami dengan baik di Kabupaten Bekasi ini. Benar apa yang Anda katakan tadi bahwa di kurikulum Merdeka itu ada materi yang namanya profil pelajar Pancasila. Untuk kali ini kita mengambil tema adalah suara demokrasi. Demokrasi ini luas. Salah satunya kita mengunduh karyanya adalah dengan cara berkunjung tempat objek wisata ya, yang destinasinya untuk masa depan mereka. Lalu kami memilih tidak usah jauh-jauh. Kenapa kita harus jauh-jauh? Toh Bekasi, Kabupaten Bekasi ini kaya akan industri. Dan juga terima kasih kepada Pak Ian khusus dan operator wisata yang sudah sempat datang ke Kota Bekasi beserta kepala cabang dinas wilayah 3 untuk memberikan informasi sekaligus pencerahan tentang destinasi beberapa wisata, beberapa perusahaan yang bisa dikunjungi dan bisa dijadikan pembelajaran.
Nah, atas dasar itu akhirnya kami sepakat bersama dengan guru, wali kelas ya untuk membawa siswa datang ke Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi. Ya. Memang sebagian yang lain mengatakan wisata di Bekasi juga, Di Bekasi. ke Bekasi. Nah, kami yakinnya ya dari mulai pendidikan ya, kemudian keagamaan, kemudian perjuangan, dan industri. Ternyata di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi lengkap sekali. Lengkap sekali. Kita memiliki pahlawan nasional. Iya. Ya kan? Ya, itu bisa kita jadikan destinasi. Kita juga punya tempat bersejarah, di antaranya Gedung Juang. Gedung Juang, betul. Ya, ini kan belum diproklamirkan dan yang lebih hebat lagi, seperti yang Bapak katakan tadi, ribuan, berapa? 157 Pak tadi ya. 57. Untuk masih GIC ya. banyak sekali. Bapak katakan tadi kurang lebih 7.000. Kita nggak tahu perusahaan yang mana gitu. Yang jelas ini membawa kreatif. Mudah-mudahan dengan kami hadir ke sini diberikan pembekalan kepada narasumber. Tadi ada narasumber tentang KPU, ya, Komisi Pemilihan Umum ya, Pak. terkait dengan suara demokrasi. Betul. Mereka ini calon-calon pemilih pemula. Pemilih pemuda. Jangan sampai salah pilih. Jangan sampai golput. Jangan sampai tidak paham. Mereka itu pendidikan politik harus kita ajarkan kepada Betul. mereka. Pendidikan politik itu penting. Penting ya. Bagi mereka. Baik. Terus kebebasan memilih itu harus kita tunjukkan. Terus juga ada stimulus untuk apa mereka ke depan. Untuk jadi apa? Jadi pengusaha, ya kan? Atau mungkin jadi pegawai negeri. Pegawai atau negeri. mungkin jadi apa lagi? Yang Masih banyak lainnya tuh ya. Ini di negeri sendiri. Di kabupaten tempat di mana mereka dilahirkan. Ya, Itu dia. saya sangat sepakat sekali tentunya Pak. Kalau boleh tahu untuk total yang saat ini diajak, ada berapa siswa yang dilibatkan seluruhnya? Siswa yang kami bawa itu ada 396. 396 ya? Plus guru yang lebih dari 400 siswa. Lebih dari itu ya? 400 anggota yang kita bawa ke sini. Baik, luar biasa sekali tentunya pemirsa di rumah BRTP, tentunya perbincangan kita pada hari ini. Dan mungkin saya mau ambil 3 kata Pak, seperti biasa, 3 kata untuk wisata industri. Dari Pak Kepala Dinas, 3 kata untuk wisata industri. Hebat, ya, berkesan dan mencerahkan. Selanjutnya 3 kata Pak untuk wisata industri. Pertama, kita harus peduli, ya, kemudian berjuang dan menang. Baik, selanjutnya 3 kata untuk wisata industri. Hebat, tepat, maju. Baik, tentunya ketiga narasumber, tentunya saya ucapkan terima kasih banyak Pak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, Pak Ian, dan juga Bapak Kepala Sekolah dari SMA Negeri 8 Kota Bekasi, dan juga Mas Adit ya. Terima kasih perwakilan dari kawasan industri yang ada di Kabupaten Bekasi ya, ini adalah GIC ya Mas ya. Baik, Pak, terakhir Pak untuk closing statement yang akan disampaikan dari Pak Kepala Dinas seperti apa? Saya berharap wisata industri ini ya bisa jadi lokomotif ekonomi bagi Kabupaten Bekasi, dan jumlah kunjungannya ya makin ke depan makin meningkat lagi, sehingga benar-benar bisa dirasakan manfaatnya ya, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bekasi yang sedang gencar-gencarnya membangun ya, khususnya di bidang ekonomi ya, baik itu untuk mengurangi pengangguran ya, membuka lapangan kerja, dan ujung-ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Saya demikian. Baik, Pak Ian, terima kasih banyak tentunya kesempatan waktunya, dan terima kasih juga Bapak dari perwakilan sekolah dan juga perwakilan dari kawasan industri. Nah, itu dia tadi pemirsa, tentunya wawancara kita dan ngobrol kita pada hari ini tentunya sangat luar biasa sekali, dan tentunya kita nanti akan berjumpa kembali di episode-episode selanjutnya. Saya Andriansa, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
seru banget ya ngobrol terkait industri pariwisata bersama pihak dinas sama salah satu teman kita yang mungkin ini menjadi sebuah pencetus juga di Indonesia ya. Betul, dan tadi kalau kita lihat tadi tayangannya ini banyak juga nih anak-anak sekolah yang ternyata dibolehkan untuk masuk ke dalam PT-PT yang ada di Cikarang juga nih Krisna. Iya. Untuk melihat mungkin bagaimana produksi dalam membuat produk atau suatu barang tertentu ya benar-benar wah jadi tahu nih secara langsung praktek langsungnya juga. Iya, karena tidak bisa dipungkiri ketika lulus sekolah ini harus dihadapkan dengan industri seperti ini agar si siswa tersebut ini nggak kaget dengan hal demikian, Zulfa. Benar, jadi sudah punya wawasan Basic atau lah ya, pengetahuan minimal. sebelumnya ya. Iya, Jadi benar. mungkin saat terjun nanti udah bisa nih. Iya, betul. Oke, tadi informasi ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah inspirasi juga untuk para pemirsa di rumah dan juga adik-adiknya ya, adik-adik yang lain yang ingin berkunjung juga ini perlu diperhatikan ya secara seksama bagaimana cara pengolahan terutama di bidang apapun itu ya, di bidang yang akan dikunjungi, baik itu dari produk makanan, entah itu dari PT apapun lah ya. Apapun itu Iya. ya. Oke, tadi sekilas Krisna informasi seputar teman kita yang liputan di Dispar, seru banget kan Iya, ya. benar. Oke, nanti kita akan balik lagi, kita akan coba kita bukan ngobrol sih sebenarnya. Kita akan coba memberikan informasi mengenai makanan-makanan khas dari Kabupaten Bekasi. Kira-kira apa aja nih? Pasti Krisna udah pawangnya banget sih kalau makanan Bekasi ini. Kalau ini sih kayaknya aku hampir semuanya bukan hampir sih, emang udah semuanya udah coba. Oke, tapi harus jeda dulu ya Krisna Iya. ya. Jangan kemana-mana, tetap di Etalase Indonesia.